Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qadha saja. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i ingat baik-baik. Jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat, tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qadha plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qadha saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qadha plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya. Karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadhanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqadha puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Baik, dimasukkan oleh para ulama pada golongan orang-orang yang dianggap sakit. Ya, faman kana minkum maridha, jika ada di antara kalian itu sakit. Sakit itu bukan karena sakitnya, ketidakmampuannya untuk berpuasa karena ada penghalang yang lain yang menghalangi. Maka kondisi ibu hamil ini dibagi dua oleh para ulama. Satu, jika khawatir pada dirinya saja, karena kalau berpuasa bisa mengganggu keadaan dirinya dan lemah saat berpuasa, maka hukumnya sepakat ulama, dia boleh berbuka, bahkan wajib berbuka, nanti kemudian diqadha di kemudian hari setelah selesai Ramadan. Jadi ketika Anda melahirkan, alhamdulillah, selamat lahirannya, kemudian bayinya juga selamat. Setelah itu ada waktu senggang, silahkan di antara 11 bulan ke depan, ambil, cicil, sehari, tidak harus berurutan. Hari pertama sekarang, 3 hari setelahnya, 4 hari setelahnya, bahkan pernah Sayyidah Aisyah pernah mengqadha puasa itu di bulan Sya'bannya. Di setelah Ramadan, Sya'ban tahun depan, hampir 11 bulan baru qadha. Jadi bukan aib mengqadha itu walaupun tidak berurutan. Ya. Yang kedua, kalau ada ibu hamil, hanya khawatir pada bayinya, bukan pada dirinya. Jadi khawatirnya pada bayinya, saya sanggup puasa, cuman khawatir bayi saya ini dalam kondisi lemah dalam kandungan. Maka yang seperti ini kata para ulama terbagi dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tetap qadha saja. Ya, tetap qadha saja. Yang kedua mengatakan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, karena sebetulnya ibu itu bisa puasa, tapi yang dikhawatirkan keadaan bayinya. Maka berlaku baginya qadha sekaligus ditambah dengan fidyah. Di antara dua ini pendapat yang terkuat, ibu cukup kemudian tunaikan qadha di kemudian harinya. Saya ulangi, tunaikan qadha di kemudian harinya karena akhir ayat 184 mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau mendahulukan qadha untuk berpuasa, maka itu lebih baik karena nanti ada peningkatan-peningkatan amal lain yang tidak dirasakan hanya dengan mengganti fidyah saja. Jelas di sini? Untuk wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dikenakan qadha puasa. Qadha puasa apa? Atau mungkin atau membayar fidyah, Ustaz. Ini khilaf di antara ulama. Yang lebih afdal dia menggabungkan keduanya. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa memang puasa, kalau dia bisa puasa alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa puasa, nanti kapan dia sudah selesai melahirkan, sudah sehat, dia bayar puasa dengan bayar fidyah, itu lebih baik. Dia puasa dengan dia bayar fidyah. Fidyah itu 2,5 kilo beras per hari. Tinggal dikali jumlah hari yang tidak bisa. Ada pendapat yang lebih ringan, ini juga boleh dipakai. Pendapat ini mengatakan kalau hamil, menyusui, gitu kan, memang ada udzur syar'i yang membuat dia tidak bisa, karena kalau dia puasa, kurang makan, anaknya nggak bisa disusuin. Kalau dia tidak makan, tidak minum susu, dia nggak kuat fisiknya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa. Maka ini cukup dibayar dengan fidyah, masuk sama dengan hukumnya orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu.
Jadi biar bisa membayar fidyah.